Sword of Coming, episode 381. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Cui Dongshan menyeka air matanya setelah mendarat di tanah. Kemudian dia berlari kecil dan meratap, "Guru, Anda pasti mengalami masa-masa sulit berkemah di hutan belantara sambil menempuh perjalanan lebih dari 1 juta kilometer di seluruh dunia. Anda pasti telah menderita terlalu banyak. Namun, sebagai murid Anda, saya tidak dapat menemani Anda dan meringankan hidup Anda. Saya pantas dihukum. Saya benar-benar pantas dihukum." Lu Baixiang segera memahami situasinya. Dia ingat bahwa Chen Pingan pernah menyebutkan sesuatu tentang seorang murid tidak resmi yang sedang mencari ilmu di Akademi Tebing Gunung Negara Sui Raya. Murid tidak resminya ini sangat pandai bermain Go, jadi Chen Pingan memberitahu Lu Baixiang bahwa dia bisa bermain Go dengan orang ini jika dia memiliki kesempatan di masa depan. Chen Pingan kembali masuk dan duduk di meja makan. Pei Qian, yang masih mengenakan jimat kertas kuning di dahinya, ragu sejenak sebelum meninggalkan tempat duduknya dan berjalan untuk duduk di sebelah Sui Yubian. Cui Dongshan melangkah masuk, namun ia tidak duduk di sebelah Chen Pingan. Sebaliknya, ia terlebih dahulu pergi ke dapur untuk mengambil mangkuk dan sepasang sumpit. Setelah itu, ia memilih untuk duduk di sebelah Lu Baixiang. Dia baru saja akan mengambil sepotong tahu fermentasi untuk disantap bersama buburnya. Namun tiba-tiba dia meletakkan sumpitnya dan menghela napas, "Hatiku sangat sakit sehingga aku tidak sanggup makan." Chen Pingan langsung bertanya, "Apakah kau datang ke sini karena membaca surat yang kukirim ke Li Baoping? Tapi mengapa kau datang ke negara Azure Phoenix? Lagi pula, aku memang berencana mengunjungi Akademi Tebing Gunung untuk mencari kalian. Mungkin kau di sini untuk debat antara Buddhisme dan Taoisme?" Cui Dongshan tersenyum dan menjawab, "Debat itu tidak lebih dari sekumpulan anak ayam kecil yang berebut makanan, tidak ada yang menarik di dalamnya. Aku khawatir aku mungkin tanpa sengaja melakukan kesalahan dan..." Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, pemuda abadi yang sombong itu tiba-tiba menamparkan dirinya sendiri dan memarahi, "Kau akan mati jika tidak membual." Chen Pingan tidak bertanya apapun lagi, jadi Cui Dongshan pun terdiam dan mulai makan. Sumpitnya bergerak sangat cepat, dan jelas terlihat bahwa dia sangat lapar. Setelah sarapan, Sulian dan Pei Qian bekerja bersama mencuci piring dan mengelap meja. Cui Dongshan bertanya kepada lelaki tua bungkuk itu apakah dia membutuhkan bantuan, dan Sulian dengan sopan menjawab bahwa semuanya terkendali. Cui Dongshan mengangguk dan meninggalkan ruang makan bersama Chen Pingan, berjalan santai menuju halaman dengan jendela atap. Lu Baixiang menoleh ke Cui Dongshan dan bertanya, "Apakah kamu keberatan bermain Go saat kamu sedang senggang?" Cui Dongshan bahkan tidak repot-repot menoleh saat dia melambaikan tangan dengan acuh dan menjawab, "Saya tidak tahu cara bermain Go." Semua orang merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundak mereka ketika dia akhirnya menghilang dari pandangan. Sulian berdiri di pintu masuk dapur sambil mengeringkan tangannya. Dia menatap Wei Xian yang duduk di tangga, lalu bertanya sambil tersenyum, "Apa yang kau pikirkan?" "Aku melihat seekor ikan besar di sungai yang dalam," jawab Wei Xian dengan suara tenang. Sementara itu, Lu Baixiang menoleh ke Sui Yubian dan bertanya, "Menurutmu, apakah orang ini menganggapku terlalu tidak terampil untuk bermain Go dengannya, atau menurutmu dia terlalu takut mempermalukan dirinya sendiri?" Sui Yubian menghindari pertanyaan itu dan menjawab, "Bentuk tubuh fisiknya cukup aneh." Pei Qian menjulurkan kepalanya keluar pintu untuk mengamati situasi di halaman, seolah-olah dia mencoba bersembunyi dari pemuda tampan berjubah putih elegan itu. Seolah-olah dia takut pemuda itu tiba-tiba akan berlari dari koridor dalam sekejap mata. Dari penampilannya, sepertinya dia benar-benar sangat takut pada Cui Dongshan. Mereka baru sekali makan bersama, namun Pei Qian sudah memandang Cui Dongshan seolah-olah dia adalah binatang buas yang ganas. Chen Pingan berjalan-jalan di lorong-lorong desa pegunungan bersama Cui Dongshan, menyusuri jalan setapak yang halus dan seperti cermin yang terbuat dari lempengan batu biru. Cui Dongshan dengan patuh berjalan di belakang Chen Pingan, dan guru serta murid itu tampak seperti dua burung pipit putih saat mereka berjalan di antara dinding-dinding tinggi lorong yang agak remang-remang dengan jalan setapak dari batu biru.
Kemudian Cui Dongshan mempercepat langkahnya dan berjalan di samping Chen Pingan, meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan menepuk dinding dengan tangan lainnya sambil berkata pelan, "Guru, saya mendengar bahwa Anda telah memperoleh tubuh yang milik Dumao, kultivator tingkat Ascension itu. Benarkah? Tubuh yang ini setara dengan tubuh fisik kultivator tingkat immortal, dan ketangguhannya mampu menyaingi seniman bela diri tingkat 9. Belum lagi, Dumao telah menempa dan memurnikan tubuh yang ini menjadi sesuatu seperti dunia kecil. Dengan kata lain, siapapun yang menempati tubuh ini memiliki jalan yang pasti menuju 5 tingkat atas." Chen Pingan mengangkat alisnya. "Kau dengar dari siapa tepatnya?" Cui Dongshan tersenyum tipis dan menjawab, "Orang-orang dari pegunungan tentu memiliki cara-cara cerdas mereka sendiri, dan muridmu tentu memiliki caranya sendiri. Kau menginginkan tubuh yang abadi ini?" tanya Chen Pingan langsung. Ekspresi Cui Dongshan menjadi rumit, dan dia menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Tubuhku saat ini adalah tubuh abadi yang ditinggalkan oleh seorang abadi kuno. Terlebih lagi, ini adalah tubuh sejenis naga banjir dari negara Sukuno, jadi nilainya sama berharganya dengan tubuh yang milik Dumao, bahkan mungkin lebih berharga. Tapi dengan demikian, siapa yang tidak akan tergoda oleh harta karun yang langka dan berharga seperti itu? Guru, jika Anda mengasihani saya dan memutuskan untuk menganugerahkan tubuh yang kepada saya dengan lambaian tangan Anda, maka saya tentu akan meneteskan air mata syukur dan bersedia untuk setia melayani Anda. Di mana aku bisa menemukan entitas yin yang kuat yang cocok dengan tubuh yang abadi ini?" tanya Chen Pingan. "Apakah aku membutuhkan roh pahlawan dari medan perang kuno? Atau apakah aku membutuhkan jenderal hantu atau raja hantu dari tempat pemakaman yang tidak bertanda?" Cui Dongshan menyeringai lebar dan menjawab, "Sepertinya kau cukup familiar dengan konsep menduduki tubuh abadi. Namun, aku punya kabar buruk untukmu. Baik itu medan perang kuno yang dipenuhi prajurit dan jenderal yin yang tak terhitung jumlahnya, atau kuburan tak bertanda yang menyimpan mayat ratusan ribu korban, entitas yin yang dihasilkan oleh tempat-tempat ini terlalu rendah. Dari segi tingkat kultivasi, mereka paling banter berada di tingkat awal. Itu jelas tidak cukup untuk menduduki dan menekan tubuh abadi seperti ini. Jika entitas yin seperti itu memasuki tubuh abadi ini, itu akan seperti menuangkan seember minyak mendidih ke dalam tong berisi air. Kedua belah pihak akan saling tolak dan mengikis, yang menyebabkan hasil yang saling menghancurkan. Pada akhirnya, itu tergantung pada keterampilan dan keberuntungan Anda sendiri untuk melihat apakah Anda dapat menemukan entitas yin dengan bakat dan afinitas yang cukup kuat. Itulah aspek pentingnya. Adapun tingkat kultivasi entitas yin, itu tidak terlalu penting. Chen Pingan diam-diam mengingat hal ini. Kemudian dia berkata, "Kita akan segera berangkat ke ibu kota negara Azure Phoenix, dan kita mungkin akan melewati kediaman resmi gubernur militer utama dalam perjalanan ke sana. Kita mungkin tidak akan mengunjungi kediaman resmi ini, tetapi gubernur militer utama mungkin akan mencari kita. Aku ingin memberitahumu tentang ini sebelumnya." Cui Dongshan menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk memberi hormat, lalu menjawab, "Saya akan mendengarkan instruksi Anda, Guru, saya tidak punya keluhan." Selama 5 hari berikutnya, Cui Dongshan sesekali menyanjung Chen Pingan saat mereka melintasi gunung dan menyeberangi sungai. Selain itu, dia jarang berinteraksi dengan Pei Qian dan keempat pendekar bela diri dari gulungan gambar, hampir tidak ada kata-kata yang terucap di antara mereka. Seolah-olah Chen Pingan telah mendapatkan pengikut yang malas, yang hanya tampak luar biasa pada penampilan awalnya. Setelah itu, Cui Dongshan tampak benar-benar malas dan biasa-biasa saja. Dia tidak mengamati permainan Go antara Lu Baixiang dan Sui Yubian, juga tidak memperhatikan Pei Qian ketika dia berlatih teknik pedang iblis gila. Dia juga tidak pernah membantu Su Lian memasak. Dari pagi hingga malam, yang dia lakukan hanyalah dengan riang mengikuti Chen Pingan kemana-mana. Pada hari itu, mereka tiba di sebuah kota kecil di kabupaten yang memiliki kuil ilmu pengetahuan dan kuil pertapa bela diri. Kuil ilmu pengetahuan hanya memiliki sedikit jemaah dan persembahan dupa, sementara kuil pertapa bela diri dipenuhi banyak jemaah dan persembahan dupa yang melimpah. Konon, kuil pertapa bela diri ini sangat ampuh dalam memberikan kekayaan, jadi bagaimana mungkin tidak populer. Ramai dan sibuk di siang hari, kuil pertapa bela diri menjadi jauh lebih tenang dan damai di malam hari. Tidak seperti kuil dan tempat suci lainnya di daerah setempat,
kuil keilmuan dan kuil pertapa bela diri umumnya tidak tutup di malam hari. Setelah beristirahat di kota kabupaten di siang hari, Chen Ping'an dan Cui Dongshan memutuskan untuk mengunjungi kuil keilmuan dan kuil pertapa bela diri di malam hari. Chen Ping'an menyuruh Wei Xian dan yang lainnya untuk tetap tinggal di penginapan untuk melindungi Pei Qian. Mereka berdua mengunjungi kuil keilmuan terlebih dahulu, dan seorang pejabat keilmuan yang telah dianugerahi gelar Anumerta Wenzhen dihormati di kuil ini. Ia pernah bekerja sebagai pejabat di prefektur dan membawa kemakmuran bagi wilayah tersebut, sehingga banyak kuil keilmuan di daerah itu, terlepas dari ukurannya, memilih untuk mengabadikan dan menghormatinya. Mengapa mereka mengunjungi kuil para cendekiawan di malam hari? Ini karena Chen Ping'an telah berdiri di puncak gunung yang jauh dan memandang ke arah kota kabupaten belum lama ini, dan ia samar-samar memperhatikan bahwa awan gelap berkumpul di atas dua lokasi di kota itu. Awan gelap ini dipenuhi aura pembunuh, dan perlahan-lahan meresap ke seluruh kota kabupaten. Setelah Chen Ping'an menyadari situasi yang tidak normal ini, Cui Dongshan dengan santai mengungkapkan rahasia di baliknya, dengan mengatakan, kuil cendekiawan dan kuil bijak bela diri telah menjadi korban dari sebuah rencana jahat, dan beberapa kultivator menggunakan kedua kuil ini sebagai gerbang untuk secara paksa menyalurkan dan mencuri keberuntungan seseorang. Saat mempersembahkan dupa di kuil-kuil tersebut baru-baru ini, beberapa penduduk setempat dengan bakat kultivasi bawaan mungkin telah melihat patung-patung dewa cendekiawan atau bijak bela diri meneteskan air mata darah. Beberapa dari mereka bahkan mungkin telah menerima peringatan dari kedua dewa tersebut dalam mimpi mereka. Namun, Chen Ping'an dan Cui Dongshan tidak menemukan sesuatu yang luar biasa ketika mereka berjalan-jalan di sekitar kuil para cendekiawan. Selain energi yin yang sedikit lebih terkonsentrasi, patung suci itu tidak melakukan perbuatan ilahi apapun. Itu hanyalah patung tanah liat yang tidak memiliki persembahan dupa dan vitalitas. Sambil pergi, Cui Dongshan tersenyum dan menjelaskan, lagi pula, kami orang luar, dan kami juga belum pernah mempersembahkan dupa di kuil para cendekiawan. Dewa lokal ini memang memiliki kekuatan spiritual yang lemah sejak awal, dan sekarang sudah mulai melemah lebih jauh lagi. Mewujudkan dan berbicara dengan kami akan sangat sulit. Lagi pula, dewa ini wajar saja mencurigai kita, jadi sebaiknya ia tetap bersembunyi dan menunggu kematian. Ini tentu saja hasil yang lebih baik daripada dengan gegabah meninggalkan patung emasnya dan ditangkap oleh para pemurniki yang berniat jahat melalui metode seperti teknik pengikatan jiwa. Jatuh ke tangan orang-orang seperti itu mungkin berarti nasib yang lebih menyedihkan daripada patung emasnya dihancurkan. Rasa khawatir langsung mencengkeram hati Chen Ping'an ketika mereka tiba di kuil pertapa. Meskipun kuil itu sudah kosong, tanpa ada yang menyalakan dan mempersembahkan dupa, Chen Ping'an masih bisa melihat gumpalan asap yang mengepul dari banyaknya batang dupa ketika dia melihat lebih dekat. Namun, meskipun semuanya tampak subur, ada sedikit energi yin dingin yang menyela pemandangan itu. Dan bukan hanya itu. Ketika Chen Ping'an berjalan ke tempat pembakar dupa besar dan mencubit beberapa sisa batang dupa, potongan-potongan itu dengan cepat berubah menjadi abu dan mengeluarkan aura yang agak busuk. Cui Dongshan telah melangkah masuk ke aula utama dan mulai mengamati patung emas setinggi 3 meter itu dengan saksama sambil melipat tangannya di belakang punggung. Ini adalah kuil pertapa di sebuah kota kecil yang tidak memiliki banyak emas untuk melapisi patung, jadi wajar jika patung-patung dewa dari tanah liat itu tidak terlalu besar. Saat ini, dewa yang terperangkap itu tertidur lelap, hanya memiliki dua pilihan. Ia bisa muncul dalam mimpi penduduk dan pejabat setempat dan memperingatkan mereka tentang situasi tersebut, atau ia bisa berjuang untuk melawan kontaminasi bertahap yang disebabkan oleh asap dupa dari sumber yang tidak murni. Setelah Chen Ping'an juga memasuki aula utama, Cui Dongshan mengulurkan tangan dan mengibaskan lengan bajunya, sambil berkata dengan senyum tipis, "Guru, Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyaksikan perwujudan keberuntungan bela diri di dunia ini." Setelah Cui Dongshan selesai berbicara, Chen Ping'an langsung mendengar suara ding-dong di danau pikirannya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Mendongak, ia melihat setetes air keemasan jatuh dari tempat tinggi dan akhirnya mendarat di wadah dupa di depan kaki patung dewa itu, menyebabkan banyak riak menyebar keluar. Chen Ping'an menunggu lama, namun tidak ada setetes air emas lain yang muncul. Cui Dongshan terkekeh dan berkata, "Ini adalah keberuntungan bela diri dari bangsa Phoenix Biru. Jika ini adalah kekaisaran Lu di masa lalu,
Kuil bijak bela diri manapun bisa menghasilkan tetesan demi tetesan air hujan emas, begitu banyak sehingga akan dengan cepat membentuk aliran. Ini tidak terkait dengan tingkatan dewa, ini semata-mata ditentukan oleh umur dan keberuntungan bela diri suatu bangsa. Terlebih lagi, para pemurni Ki biasa tidak akan mampu menyaksikan ini, bahkan jika mereka adalah dewa bumi yang kuat. Aku hanya mengetahui beberapa teknik rahasia kuno dan telah mempelajari beberapa kemampuan yang berkaitan dengan dawa para dewa dan dewi dari lelaki tua di toko obat kota kecil, dan karena itulah aku dapat mewujudkan wujud keberuntungan bela diri bangsa ini. Adapun bangsa sisir air, bangsa pakaian berwarna-warni, dan bangsa-bangsa lain yang kukunjungi sebelum bertemu denganmu, harus kukatakan bahwa mereka bahkan lebih rendah daripada bangsa Phoenix Biru, yang hanya dapat menghasilkan setetes cairan dupa emas setiap 15 menit. Mungkin bangsa-bangsa ini hanya dapat menghasilkan setetes cairan dupa emas setiap 30 atau 40 menit. Benar saja, 15 menit kemudian, setetes air emas lainnya yang melambangkan keberuntungan militer bangsa Azure Phoenix jatuh. Chen Pingan tersadar sedikit. Roh Pedang pernah menyebut Pei Qian sebagai seorang jenius keberuntungan bela diri di kota Naga Tua, dan itu adalah pertama kalinya dia mendengar gelar seperti itu. Dengan menggabungkan hal itu dengan penjelasan Cui Dongshan malam ini, Chen Pingan mulai mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang situasinya. Ini mungkin merupakan kemampuan mistis yang serupa dengan bagaimana Dewi Air Sungai Pemakaman dapat menentukan kualitas persembahan dupanya, dan bagaimana ada banyak ramuan dan tanaman spiritual di pegunungan abadi yang dapat membantu para kultivator dalam memeriksa keberuntungan gunung dan sungai. Chen Pingan tersenyum dan bertanya, apakah Anda menunggu saya untuk bertanya tentang situasi di kuil-kuil pertapaan Kekaisaran Li Agung? Cui Dongshan menangkupkan kedua tangannya dan terkekeh sambil menundukkan kepala, lalu menjawab, guru benar-benar mampu melihat menembus semua urusan duniawi. Anda baru berkelana di dunia ini selama beberapa tahun, namun Anda sudah menjadi begitu tajam dan jeli. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius ilahi. Seperti yang diharapkan dari seorang makhluk abadi. Chen Pingan melirik Cui Dongshan dan ragu sejenak. Namun, akhirnya dia memutuskan untuk bertanya, bukankah manifestasi keberuntungan bela diri di Kekaisaran Duan Agung, Kekaisaran dengan Dewi Bela Diri, akan tampak lebih megah daripada di Kekaisaran Lu, negara asal Yulu? Cui Dongshan tertawa terbahak-bahak dan menjawab, tentu saja. Kalau tidak, bagaimana mungkin klan Liu yang sangat kaya dari benua putih murni mau mempertaruhkan segalanya pada Kekaisaran Duan Agung? Selain para pedagang dan diplomat, banyak aliran pemikiran lain dari ratusan aliran juga memilih Kekaisaran Duan Agung. Sedikit rasa kecewa muncul di wajah Cui Dongshan saat dia melanjutkan, selain melihat keberuntungan bela diri suatu bangsa melalui tetesan air emas di kuil pertapa bela diri, seseorang sebenarnya dapat mengamati lebih banyak lagi di kuil pertapa bela diri resmi ibu kota suatu negara. Bahkan, seseorang dapat mengamati fluktuasi keberuntungan bela diri akibat tindakan orang-orang tertentu. Cui Dongshan berjalan dan duduk di ambang pintu aula utama. Menatap patung dewa bela diri yang terperangkap dan tanpa cahaya, ia menghela napas penuh emosi dan berkata, beberapa tahun yang lalu, saya mendengar bahwa seorang anak muda dengan keberuntungan bela diri yang menakutkan muncul di Kekaisaran Duan Agung. Pada hari ia menjadi warga negara resmi Kekaisaran Duan Agung, keberuntungan bela diri yang sudah sangat spektakuler di semua kuil bijak bela diri langsung berubah dari aliran kecil menjadi air terjun yang menggelegar. Dupa menjadi seperti kolam yang dalam, dan tetesan air emas yang tak terhitung jumlahnya memercik ke sekitarnya. Ini menyebabkan gemuruh yang sangat keras, dan para dewa dan dewi dapat mendengar keributan ini dari jarak yang sangat jauh. Chen Pingan tersenyum dan berkomentar, orang itu bernama Cao Qi. Aku pernah bertemu dengannya di tembok besar Ki Pedang, dan bahkan pernah bertarung melawannya 3 kali. Namun, aku kalah dalam ketiga pertarungan itu, dan aku dengan sepenuh hati menerima kekalahanku. Aku berharap bisa mengimbanginya di masa depan, dan aku berharap kita akan memiliki kesempatan untuk berlatih tanding lagi. Melihat senyum tenang Chen Pingan dan mendengarkan kata-kata tulusnya, Cui Dongshan mengangkat ibu jarinya dan memujinya dengan tulus. Guru, Anda sangat mengesankan. Ambisi Anda begitu tinggi. Kata-kata ini sama sekali tidak terdengar seperti sanjungan. Jika ada orang luar yang hadir, misalnya, keempat ahli bela diri dari gulungan gambar, mereka mungkin akan merasa bahwa Cui Dongshan sedang bersikap sarkastik dan memberikan pujian terselubung.
Tetapi Chen Pingan sangat menyadari bahwa Cui Dongshan benar-benar tulus saat ini. Ini mungkin kata-kata paling tulus yang pernah diucapkannya dalam beberapa waktu terakhir. Namun, Cui Dongshan segera menghela napas sedih, dengan ekspresi ratapan terpancar di wajahnya. Guru, Anda sungguh tidak beruntung dilahirkan di generasi yang sama dengan orang ini. Chen Pingan berjalan menuju pintu, dan Cui Dongshan juga berdiri untuk keluar dari aula utama bersama gurunya. Chen Pingan tiba-tiba berbalik pada saat ini dan bertanya, apakah guru besar Cui Chan mendeteksi beberapa perubahan dalam keberuntungan bela diri kuil bela diri resmi Kekaisaran Li Agung? Apakah itu sebabnya dia mengirimmu sebagai utusan? Apakah dia takut aku akan menjadi warga negara lain bersama Wei Xian dan yang lainnya? Misalnya, negara Sui Agung. Cui Dongshan tidak menyanjung Chen Pingan kali ini, dan dia hanya mengangguk dan menjawab, "MHM, penguasa tua di sana menerima beberapa berita dan mengetahui bahwa Anda akan mulai berkultivasi dan sekarang perlu memurnikan beberapa barang terikat. Guru Kekaisaran menyarankan agar dilakukan transaksi, dan ini melibatkan Wei Xian, Sui Yubian, Sulian, dan Lu Baixiang menjadi warga Kekaisaran Li Agung. Jika Anda setuju, maka Kekaisaran Li Agung dapat membantu Anda dalam hal pemurnian tanah 5 warna sebagai salah satu barang terikat Anda. Kekaisaran dapat memberitahu Anda lokasi akhir dari 5 gunung di benua botol berharga timur. Selain itu, Kekaisaran juga dapat menyiapkan 5 kg tanah dari akar masing-masing dari 5 gunung tersebut. Ini akan cukup bagi guru untuk memurnikan barang terikat Anda 2 kali lipat." Sebelum Chen Pingan sempat berkata apapun, Cui Dongshan sudah membuka mulutnya lagi dan menjelaskan, "Ada urgensi bagimu untuk memurnikan item terikat keduamu. Namun, tidak perlu khawatir. Selain Gunung Tirai Awan, Gunung Utara yang diperintah Wei Bo, hanya ada sedikit petunjuk tentang Gunung Selatan yang akan diperintah Fan Junmo. Adapun Gunung Tengah, Gunung Timur, dan Gunung Barat, klan Song Kekaisaran Li Agung memang memiliki pemikiran tentang gunung mana yang akan dipilih. Namun, mereka mungkin tidak dapat berhasil menunjuk gunung-gunung ini dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Bagaimanapun, Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini. Ini sebenarnya hasil yang positif, terutama karena memurnikan tanah 5 warna akan jauh lebih mudah sekarang dibandingkan di masa depan. Selain itu, Anda baru saja mulai berkultivasi sebagai pemurniki, jadi Anda tidak perlu memurnikan barang-barang terikat yang kualitasnya terlalu tinggi. Ketika 5 gunung sepenuhnya diakui oleh Istana Kekaisaran Li Agung dan aliran Konfusianisme di benua ilahi bumi tengah, memungkinkan mereka untuk terhubung dengan keberuntungan benua botol harta karun timur, maka kualitas barang terikat Anda secara alami akan meningkat pesat juga. Chen Pingan dan Cui Dongshan meninggalkan kuil pertapa dan berjalan di sepanjang jalan besar yang diselimuti langit malam. Sambil berjalan, Chen Pingan bertanya, "Ini adalah transaksi yang ingin dilakukan Guru Agung Cui Chan denganku, tapi bagaimana menurutmu, Cui Dongshan?" Cui Dongshan berhenti dan bertanya, "Apakah Anda bersedia mempercayai saya, Guru?" Chen Pingan menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak. Tapi aku ingin mendengar pendapatmu, meskipun itu bohong." Cui Dongshan tak kuasa menahan tawa. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, "Kalau begitu, dengarkanlah beberapa kebohongan saya, Guru. Di mata murid Anda, menjadikan keempatnya warga Kekaisaran Li Agung akan membawa segudang keuntungan dan tidak akan merugikan Anda sama sekali. Anda dapat menggunakan ini sebagai titik awal diskusi Anda dengan Kekaisaran Li Agung dan mendapatkan 5 kg tanah 5 warna dari masing-masing 5 gunung. Mengenai apakah Anda akan mengubah kewarganegaraan Anda dari Kekaisaran Li Agung ke negara Sui Agung atau tempat acak lainnya, belum terlambat untuk mengambil keputusan ini ketika 5 gunung Kekaisaran Li Agung diakui secara resmi di masa mendatang. Adapun apa yang akan Anda lakukan selama waktu ini dan apakah Anda akan memurnikan tanah 5 warna sebagai barang terikat Anda atau tidak, ini tidak akan mengurangi fakta bahwa memperoleh tanah 5 warna adalah keuntungan yang pasti. Dengan kata lain, lebih baik menerima keuntungannya sekarang." Chen Pingan tetap diam dan terus berjalan maju. Setelah melangkah beberapa langkah, ia menyadari bahwa Cui Dongshan masih berdiri di tempat yang sama. Chen Pingan menoleh ke belakang, dan Cui Dongshan terkekeh, "Aku akan melihat situasi yang kurang menguntungkan di sekitar kuil cendekiawan dan kuil pertapa malam ini. Jika ada kultivator jahat dan iblis yang menimbulkan masalah,
maka aku akan menegakkan keadilan atas nama surga dan mendapatkan beberapa kebajikan tersembunyi untukmu. Tetapi jika ini disebabkan oleh ajaran yang tidak murni dan penduduk setempat yang melakukan dosa sendiri, maka izinkan aku untuk tidak ikut campur dan tidak melakukan apapun. Kita akan membiarkan kuil-kuil ini menentukan nasib mereka sendiri." Chen Ping'an mengangguk dan menjawab, "Saya setuju." Lalu dia berbalik, berencana untuk kembali ke penginapan. "Tuan," Cui Dongshan tiba-tiba memanggil. "Ada apa?" Chen Ping'an menoleh dan bertanya. Cui Dongshan dipenuhi kemarahan yang meluap-luap saat ia berseru, "Keempat seniman bela diri murni yang serendah semut itu begitu tidak hormat kepadamu meskipun mereka bawahanmu. Selama beberapa hari terakhir ini, aku telah bersikap sebagaimana seharusnya seorang murid, dan aku hanya bisa mengamati perilaku mereka tanpa berkata apa-apa. Ini adalah pengalaman yang sangat menyakitkan. Aku mohon kepadamu, guru, izinkan aku untuk mengajari mereka dengan benar mulai besok." Chen Ping'an tersenyum dan bertanya, "Bagaimana rencanamu untuk mengajari mereka?" Berdiri di anak tangga di depan pintu masuk kuil pertapa, Cui Dongshan menjawab dengan suara penuh keyakinan, "Tentu saja aku akan mematuhi ajaranmu dan mendidik mereka melalui penalaran dan kebajikan." Chen Ping'an tidak mengatakan apapun lagi, dan dia bergegas kembali ke penginapan. Sambil berjalan kembali, dia merenungkan alasan sebenarnya Cui Dongshan datang ke tempat ini. Mengapa dia tiba-tiba meninggalkan Akademi Tebing Gunung Negara Sui Raya? Tubuh abadi Dumao yang didambakan banyak orang, transaksi yang diusulkan oleh guru kekaisaran Cui Chan, dan arus bawah gelap yang menyertai perdebatan antara Buddhisme dan Taoisme di ibu kota negara Phoenix Biru. Chen Ping'an memiliki firasat bahwa Cui Dongshan datang ke sini karena ketiga alasan ini. Namun, ini bukanlah alasan utama. Jauh di belakang Chen Ping'an, Cui Dongshan berbalik dan menaiki tangga, menguap saat kembali masuk ke dalam kuil pertapa.